Hai, apa kabar semuanya? Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Kami dari mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan membawakan materi yaitu cerita rakyat. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya sebagai moderator Sahabat Titus Jihan Krisnoto dengan pemateri-pemateri sebagai berikut. Kita akan membahas cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan dari nenek moyang secara lisan dari satu orang ke orang lain. Cerita tersebut adalah cerita yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau suatu daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada ciri-ciri cerita rakyat. Untuk membedakan cerita rakyat dan cerita pendek atau cerita lainnya, kita dapat melihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat fiktif dan imajinatif. Bersifat fiktif itu seperti bersifat khayalan, dan bersifat imajinatif itu seperti daya pikir seseorang dalam membayangkan suatu gambar atau latar yang sedang diceritakan oleh sang pencerita. Yang kedua, disebarkan secara lisan dari satu orang ke orang lain, dan dari situ kita dapat memahaminya dengan baik. Yang ketiga, memiliki banyak versi dan variasi. Yang keempat, temanya membahas tentang kesaktian seperti kebaikan pahlawan atau berhubungan dengan kerajaan. Yang kelima atau yang terakhir, bahasa yang digunakan kosakata yang tidak familiar bagi kita sekarang. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu macam-macam cerita rakyat. Macam-macam cerita rakyat itu ada 8. Yang pertama yaitu epos. Epos ini yaitu cerita yang menceritakan kepahlawan. Contohnya seperti Mahabharata dan Ramayana. Yang kedua yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang memiliki sifatnya humor atau lelucon. Yang ketiga yaitu cerita paralel. Cerita paralel ini yaitu cerita yang memiliki tokoh manusia dan hewan. Biasa kita lihat contohnya yaitu si semut dan si belalang dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu cerita parabel. Cerita parabel ini adalah cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contohnya yaitu kisah sepasang sloth. Yang kelima yaitu cerita fabel. Cerita fabel ini cerita yang memiliki tokoh binatang yang sifatnya atau perilakunya layaknya seperti manusia. Contohnya kita bisa dapat di cerita si kancil yang cerdik. Yang keenam adalah cerita legenda. Cerita legenda adalah cerita yang menceritakan asal-usul mulanya suatu tempat. Contohnya seperti asal-usul Danau Sentani. Yang ketujuh yaitu cerita mite. Cerita mite ini adalah cerita yang menceritakan dewa-dewi atau bersifat sakral dan penuh mistis. Contohnya seperti cerita Nyai Roro Kidul. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu cerita sage. Cerita sage ini adalah cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah. Contohnya seperti Roro Jonggrang atau Ciung Wanara. Fungsi cerita rakyat dibagi menjadi 2. 1. Sebagai sarana hiburan. 2. Sebagai sarana pendidikan. Kenapa dikatakan sarana hiburan? Karena ketika kita membaca cerita rakyat tersebut, maka secara tidak langsung kita akan dibawa ke alam lain atau yang tidak pernah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. 2. Kenapa dikatakan sebagai sarana pendidikan? Karena agar siswa-siswa yang membaca cerita rakyat dapat memahami atau dapat menambah wawasan untuk mengetahui cerita-cerita rakyat.
pada daerah-daerah tersebut. Misalnya cerita rakyat dari Malingkundang. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai-nilai pada cerita rakyat. Nilai-nilai pada cerita rakyat terbagi menjadi 6. Yang pertama, nilai budaya. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai agama. Keempat, nilai pendidikan. Dan kelima, nilai estetika. Dan yang keenam, nilai sosial. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, dari nilai budaya. Nilai budaya biasa diambil dari budaya yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral yang berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku pada masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai agama ini biasa ditandai dengan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa dan pahala, dan surga dan neraka. Yang keempat yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku manusia untuk mendewasakan manusia dalam pengajaran-pengajaran yang dilakukan di sekolah. Yang kelima yaitu nilai estetika. Nilai estetika ini berkaitan dengan keindahan. Keindahan ini biasa diambil pada keindahan pada suatu tempat itu sendiri yang diceritakan pada cerita rakyat. Yang keenam, yang terakhir yaitu nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan kehidupan tingkah laku pada masyarakat itu sendiri. Biasa berupa nasihat-nasihat. Nah, itu tadi materi kami yaitu cerita rakyat. Kepada teman-teman dan saudara-saudara semua, kami berterima kasih karena sudah mau mendengarkan dan menonton video kami. Kami meminta maaf apabila ada salah kata atau mungkin dalam video kami materinya kurang lengkap. Kami sangat-sangat minta maaf kepada semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Tuhan Yesus memberkati.